Saya Fedi Pilor, Asuransi 13 Agustus 2024 ya. Saya ingin membahas mengenai Atmos Good Faith dan dispute ataupun sengketa. Ya. Saya melihat bahwasannya memang sengketa ini timbul karena tidak adanya Atmos Good Faith ya. Baik dari tertanggung maupun terutama dari kita sebagai praktisi perasuransian, terutama dari perusahaan asuransi itu sendiri ya. Ya. Nah, mengapa terjadi dispute? Ya karena tadi kembali lagi tidak adanya keteransparan, tidak adanya suatu edukasi yang memadai, tidak adanya suatu konfirmasi kembali, tidak dilakukannya know your customer dengan benar ya. Kemudian tidak dilakukan penutupan secara proper dan tepat dan akurat ya. Kemudian salah melakukan penjelasan ya, mis-selling ya, salah mengambil data dan segala macam itu timbul pada waktu pertama kali melakukan penjualan ataupun melakukan edukasi pemasaran dan segala macam ya. Itu ada intensi dari kita sebagian ya, mau melakukan penjualan secepat mungkin ya. Bagaimana mungkin nasabah 3 kali bertemu paham dengan apa yang kita jual ya. Anda sendiri sebagai agen ataupun pemasar asuransi sudah sekolah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kadang-kadang ada juga yang tidak paham. Sehingga kalau Anda menyerahkan kepada nasabah ya, Anda lakukan 3 kali penjelasan dan nasabah tidak paham, berarti Anda yang punya kesalahan ya. Anda sengaja memberikan suatu kondisi ya, membiarkan nasabah tanpa memahami mereka memutuskan untuk membeli. Anda bisa saja Anda berkata, kan saya ada berikan grace period, ada berikan waktu 14 hari untuk nasabah membaca polis yang mereka miliki atau mereka sudah terima. Ini yang saya pikir Anda itu tidak memahami Atmos Good Faith ya. Anda menyerahkan nasabah untuk memahami polis asuransi dan memberikan mereka 14 hari. Bagaimana mungkin Anda saja yang saya sampaikan tadi, Anda sudah dilatih berbulan-bulan, kadang-kadang tidak paham apa yang Anda jual ya. Jadi bagaimana mungkin mengharapkan nasabah dalam waktu 2 minggu 14 hari membaca sendiri dan berusaha untuk memahami sendiri. Ini suatu hal yang pernyataan tidak masuk akal ya. Jadi Anda jangan berkilah bahwa Anda telah memberikan waktu 14 hari. Itu adalah Anda punya alasan untuk mencari solusi, untuk mencari way out Anda punya cara untuk melarikan diri. Ini tanggung jawab. Saya pikir grace period ini sangat tidak pantas sebagai alasan Anda tidak menjelaskan. Jadi Anda mesti punya kewajiban menjelaskan secara detail ya. Saya berharap cara pemasaran yang ada di industri perasuransian dirubah semua ya. Tidak cukup 3 kali ya, sampai nasabah betul-betul paham. Dan kalau perlu polis asuransinya, kopi polis asuransinya dibahas di depan nasabah secara satu persatu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengecualian ya, prosedur klaim, dokumentasi klaim. Itu yang saya pikir perlu dijelaskan secara gamblang. Dan kemudian apa saja risiko yang tidak dijamin ya, risiko yang tidak dijamin, kemudian apa saja biaya-biaya premi ataupun biaya yang dibebankan kepada nasabah ya, dan berapa lama mereka harus membayar premi tersebut. Itu mesti dijelaskan secara gamblang. Jadi risiko dan beban ya yang negatif ataupun yang tidak bermanfaat ataupun yang berbahaya buat nasabah perlu tahu. Anda tidak boleh menyembunyikan hal tersebut ya. Makanya dalam 3 kali pertemuan, bagaimana mungkin nasabah bisa memahami semua? Bagaimana Anda bisa menjelaskan semua? Tidak masuk akal. Ini insane, gila ya, gila ya. Anda menjelaskan dalam waktu 3 kali dan setelah itu Anda bilang nasabah sudah dikasih 14 hari. Saya bilang Anda tidak Atmos Good Faith ya. Jadi oleh sebab itu saya berharap aturan tata cara penjualan ini dapat dirubah ya, supaya tidak terjadi dispute yang begitu banyak dan kemudian akhirnya membuat industri perasuransian ini tidak dipercaya karena masyarakat kecewa, marah ya, dan kemudian antipati dengan industri perasuransian. Saya sangat prihatin ya. Oleh sebab itu saya bermohon kepada pihak yang memiliki wewenang untuk bisa membuat aturan ya, tata cara edukasi, tata cara penjelasan kepada nasabah, tata cara pemasaran, tata cara penjelasan SPAJ ataupun SPPA, dan kemudian menggunakan polis asuransi ya, menjelaskan kepada nasabah dengan menggunakan polis asuransi, supaya kontrak itulah yang dijual, bukan ilustrasi, bukan
apa barang browser flyer, bukan, itu bukan yang dijual ya. Jadi kembali lagi terkait dengan tadi masalah flyer dan browser ya, karena itu yang dipakai sebagai alat pemasaran, maka oleh sebab itu saya berharap ya, karena nasabah mendapatkan penjelasan melalui browser maupun ilustrasi ya, dan ada namanya doktrin reasonable expectation ya, maka saya berharap semua dokumentasi tersebut yang dipakai dalam penjelasan ataupun alat pemasaran dapat dijadikan sebagai bagian daripada kontrak pertanggungan ataupun polis asuransi. Bukan hanya SPPA, bukan hanya SPAJ, tapi brosur, alat pemasaran, ya, kemudian ilustrasi, alat-alat peraga, dan semuanya yang digunakan dan dijelaskan kepada nasabah itu menjadi bagian daripada kontrak asuransi. Ya, sekali lagi, semua alat peraga, alat promosi, alat ilustrasi dan segala macam itu dijadikan bagian daripada kontrak asuransi. Ya, karena nasabah dijelaskan memakai alat itu, nasabah memahami dengan alat itu. Ya, berdasarkan tadi doktrin reasonable expectation, maka oleh sebab itu saya berharap aturan terkait dengan tata cara penjualan dan kemudian terkait dengan asalnya suatu perjanjian kontrak pertanggungan, bukan hanya SPPA ataupun SPAJ, tapi semua dokumentasi yang digunakan sebelum timbulnya pertanggungan itu yang dipakai sebagai bagian dan tidak terpisahkan daripada kontrak pertanggungan, agar maka semua yang menggunakan alat-alat tadi promosi itu jangan sampai bullshit. Ya, jangan sampai bullshit. Selalu pakai tanda bintang di atas, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, saya pikir ini banyak tipu daya, tipu muslihat yang selalu katakanlah orang bagian pemasaran, bagian iklan ini melakukan hal tersebut yang saya pikir sangat jauh daripada atmos good faith. Ya, itu pesan yang dapat saya sampaikan ataupun sharing yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini ya, terkait dengan masalah tadi atmos good faith, dan masih banyak lagi atmos good faith yang saya mungkin perlu angkat, perlu kupas agar kita semua dapat membenahi industri perasuransi ini dengan sebaik-baiknya, karena saya dan Anda akan berlalu. Berikanlah kebajikan melalui pekerjaanmu, maka sukses dan bahagia akan menjadi milikmu. Saya Fedi Pilor, Pura Asuransi.